Penyelidikan kasus ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta hingga bocah 4 tahun korban penculikan berhasil kembali ke pangkuan keluarga di Makassar jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Kembalinya bocah 4 tahun korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi kabar baik yang mencuat awal pekan. Berlangsung selama 6 hari, penyelidikan berbuah manis. Keberadaan korban baru temui titik terang ketika polisi tangkap pasangan suami istri di kota Sungai Penuh, Jambi. Rupanya, korban sudah dijual seharga 80 juta rupiah kepada perempuan dari suku anak dalam di kawasan pedalaman hutan. Suami istri itu membeli korban lewat media sosial dari seorang perempuan warga Yogyakarta seharga 30 juta rupiah. Hingga kini ada 4 tersangka yang diamankan. Polisi masih menyelidiki rantai sindikat perdagangan orang yang melibatkan para tersangka. Perampokan wanita lanjut usia di Magetan, Jawa Timur turut mewarnai kriminalitas pekan ini. Bermodus pura-pura menanyakan sebuah alamat, tersangka memaksa korban masuk ke dalam mobil meski tak tahu alamat tersebut. Ia dianiaya serta dirampas uang dan perhiasannya. Polisi lantas membekuk 3 perampok yang ternyata residivis. Dalam upayanya kabur, mereka digerebek di sebuah hotel di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Kini, ketiga residivis kasus perampokan itu terancam pidana 12 tahun penjara. Dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, insiden ledakan yang melukai 96 orang juga jadi kasus mengemuka. Ledakan berlangsung ketika salat Jumat. Ketika ditelusuri polisi, ditemukan ada 7 bom yang diletakkan di area sekolah. Seluruh peledak dikemas menggunakan kaleng bekas dengan sumbu bakar serta dikontrol lewat remote. Polisi telah mengidentifikasi terduga pelaku peledakan yang juga merupakan pelajar di SMA 72 Jakarta. Hasil penggeledahan di rumah orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH di kawasan Cilincing, Jakarta Utara didapati catatan mencurigakan dan serbuk yang diduga bahan peledak. Konten kekerasan di dunia maya diduga memberi pengaruh kuat pada tindakan ABH. Motif dibalik peledakan masih terus diselidiki petugas, termasuk dugaan tindakan tersebut dilakukan karena perundungan. Hingga kini, ABH masih jalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seorang anggota Hansip di Cakung, Jakarta Timur tewas ditembak kawanan pencuri motor. Peristiwa bermula kala Atim Suhara dan seorang rekan yang sedang bertugas menjaga lingkungan memergoki aksi komplotan maling motor melalui CCTV. Ketika hendak melumpuhkan kedua penjahat, Atim ditembak hingga tewas, sementara rekannya selamat. Polisi berhasil menangkap komplotan maling tersebut di 2 lokasi berbeda. Petugas juga menyita senjata api rakitan, kunci letter T, dan sepeda motor. Kini, 2 tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, orang dibuang. Kematian seorang sopir taksi daring yang jasadnya ditemukan dengan tangan dan kaki terikat di pinggir tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat berhasil terungkap. Petugas mengamankan 2 tersangka yang akan kabur ke Ciamis. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya mobil dan ponsel milik korban yang dibawa kabur. Para tersangka berdalih merampok dan menganiaya korban karena terdesak kebutuhan ekonomi. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam pasal pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara.